Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afif Aliuddin. Izinkan saya untuk mereview buku yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama karya dari Afandi SHMH yang diterbitkan oleh Setara Press dengan jumlah halaman sebanyak 424 halaman dan terdapat 9 bab di dalam buku ini. Di sini saya hanya akan menjelaskan poin-poin penting yang terdapat dalam setiap bab buku ini. Dimulai dari bab pertama dengan tema pendahuluan. Pembahasan bab pertama ini mengenai pengadilan agama, asas-asas hukum acara peradilan agama, kekuasaan kehakiman, dan kekuasaan peradilan di lingkungan peradilan agama. Yang selanjutnya yaitu bab kedua, yang bertemakan pembuatan dan pengajuan gugatan. Dengan poin pembahasan yaitu ruang lingkup, kekuasaan pengadilan agama, dan gugatan atau permohonan. Yang selanjutnya yaitu bab ketiga, yang bertemakan proses perkara di pengadilan, yang memiliki poin pembahasan yang cukup banyak, yaitu pendaftaran perkara. Yang selanjutnya majelis hakim, penetapan, dan pemanggilan sidang. Persidangan dihadiri oleh salah satu pihak, perlawanan atau putusan, keikutsertaan pihak ketiga, semua pihak hadir dalam persidangan, konvensi dan rekonvensi, kemungkinan isi dan format jawab-menjawab, dan yang terakhir, taktik dan strategi menjawab gugatan penggugat dan menanggapi jawaban tergugat. Selanjutnya yaitu bab keempat dengan tema pembuktian, dengan poin pembahasan yaitu pembuktian menurut hukum acara peradilan umum, pembuktian menurut hukum acara peradilan Islam, dan pembuktian dalam praktek di pengadilan agama. Yang selanjutnya yaitu bab yang kelima, yang bertemakan putusan, dengan pembahasan pengertian putusan, jenis-jenis putusan, bukan putusan akhir, dan kekuatan hukum putusan. Yang selanjutnya adalah bab 6 dengan tema upaya hukum, yang hanya memiliki 2 poin pembahasan, yaitu pengertian upaya hukum dan macam-macam upaya hukum. Yang selanjutnya adalah bab ke-7 dengan tema pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi, dengan poin pembahasan yaitu putusan yang dapat dilaksanakan, macam-macam pelaksanaan putusan hakim, dan prosedur eksekusi. Selanjutnya yaitu bab ke-8 dengan tema pemberian kuasa, dengan poin pembahasan yaitu pengertian dan sifat pemberian kuasa dan juga surat kuasa. Dan tema yang terakhir adalah bab 9, yaitu taktik dan strategi membela perkara perdata di depan pengadilan, dengan pembahasan yaitu putusan akhir pengadilan, membuat dan mengajukan gugatan atau permohonan, dan menghadapi pemeriksaan perkara di persidangan. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya mengenai buku ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan untuk buku ini dan juga memberikan biografi singkat dari buku ini. Baik, sekarang saya akan memberikan kesimpulan yang dapat saya ambil dari buku ini. Yang pertama, menurut saya buku ini memiliki cover yang sangat simple, hanya menggunakan satu warna dan memiliki tulisan hukum acara peradilan agama yang sangat besar sebagai identitas buku ini. Tetapi menurut saya, dengan hanya menggunakan satu warna dan judul yang besar ini memiliki daya tarik tersendiri. Yang kedua, dengan buku yang tebal ini, penulis dapat memasukkan hasil pemikirannya dengan baik. Dapat dilihat dari materi yang menarik di dalam buku ini dan juga materi yang lengkap di dalam buku ini. Kesimpulan yang ketiga yaitu di dalam buku ini disertainya lampiran contoh-contoh
yang sangat banyak dan juga lengkap. Misalnya contoh surat kuasa. Tidak hanya memberikan satu contoh surat kuasa saja, tetapi di dalam buku ini memberikan banyak contoh surat kuasa, sehingga kita tidak usah mencarinya lagi di internet ataupun di buku lain, karena menurut saya di buku ini sudah cukup. Dan yang keempat, penulisan dari buku ini itu sangat baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sehingga dapat dipahami oleh semua orang. Tidak hanya golongan tertentu saja yang dapat memahaminya, tapi semua orang dapat memahaminya karena menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kesimpulan yang kelima yaitu dari segi cetakan. Dari segi cetakan juga sangat baik, dikarenakan tidak ada cacat cetakan di dalam buku ini, sehingga semua yang terdapat di dalam buku ini sangat jelas dan dapat terlihat oleh kita. Yang kesimpulan yang keenam, buku ini cocok apabila dijadikan pedoman dalam penyelesaian ketidaktahuan mengenai hukum acara peradilan agama, karena di dalam buku ini sudah sangat lengkap dan sangat mumpuni untuk menjadi buku pedoman. Yang selanjutnya, saya akan menerangkan sedikit mengenai biografi singkat penulis. Penulis buku ini yaitu bernama Afandi SHMH yang lahir pada tahun 1962. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah, lalu melanjutkan di SMP PGRI dan dilanjutkan di SMA Negeri 1 Gresik. Beliau pernah pula belajar di pondok pesantren dan dilanjut studinya di Universitas Brawijaya dan mendapatkan gelar sarjana hukum dan mengambil magister hukum di Universitas Islam Malang. Dan sekarang beliau menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang dan juga menekuni profesi advokat dari tahun 1989 sampai dengan sekarang. Mungkin itu saja review buku dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.